Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafahyu Japa dengan NIM H5 401221023. Di video kali ini saya akan menganalisis struktural break dengan menggunakan aplikasi Stata. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai materinya, yaitu mengenai 5W plus 1H. Untuk yang pertama, apa sih struktural break itu? Struktural break merupakan perubahan parameter model regresi yang tidak terduga dari waktu ke waktu. Perubahan ini berupa perubahan nilai rata-rata saat menghasilkan deret. Penyebab struktural break yaitu kurangnya stabilitas koefisien parameter sebenarnya dari model berubah seiring berjalannya waktu. Kapan terjadi struktural break? Terjadi pada peristiwa besar seperti krisis ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, atau perubahan teknologi yang mempengaruhi struktur pasar. Mengapa menggunakan struktural break? Menggunakan struktural break dapat menunjukkan perubahan mendalam dalam hubungan antar variabel yang jika tidak diperhitungkan dapat mengarah pada model yang tidak akurat. Hal ini dapat membantu meningkatkan prediksi, ketepatan model, dan pemahaman tentang faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam data ekonomi. Di mana terjadi adanya struktural break, terjadi di berbagai sektor ekonomi seperti pasar keuangan, industri, atau sektor perdagangan. Siapa yang menggunakannya? Yang menggunakan struktural break yaitu oleh ekonom, analisis keuangan, dan peneliti yang menggunakan teknik ekonometrika untuk memahami perubahan dalam data. Bagaimana dampak dan solusi dari adanya struktural break? Untuk dampaknya yaitu ada kerusakan struktural pada model dapat menyebabkan buruknya kinerja perkiraan. Yang kedua, ada model dengan parameter tetap tidak dapat meramalkan dengan baik. Untuk solusinya yaitu secara rutin menguji stabilitas struktural dan mempertimbangkan apakah ketidakstabilan model dapat berperan. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikannya dengan aplikasi Stata. Di sini sudah kita tampilkan terlebih dahulu. Ada datanya. Di sini kita cukup kopas yang variabel rex saja. Kita copy. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Stata dan kita klik editor. Di bagian editor kita paste saja. Nah, jika muncul seperti ini kita pilih yang variable names. Nah, setelah itu kita masuk ke komen dengan cara menentukan waktu, yaitu dengan cara gent sama dengan underscore n. Setelah itu kita mengetik lagi masih di komen dengan gen t sama dengan tm 2020 m1 tambah t-1. Nah, kenapa di sini mengetiknya TM? Karena datanya itu dalam bentuk bulanan atau mon. Setelah itu tahunnya itu dari 2020. Setelah kita enter saja. Nah, untuk mengeceknya kita masuk ke editor. Di sini kita bisa melihat ya bahwa si T-nya itu dari 1 sampai 36. Artinya tuh ada 36 data. New T-nya ini kan masih belum format yang benar ya. Jadi kita harus men-settingnya dengan cara kita ubah di bagian format. Ada titik 3, kita klik saja. Nah, di bagian tab of data kita memilihnya dengan monthly. Setelah itu kita oke saja. Nah, setelah itu kita masuk ke komen lagi untuk men-setting waktunya, yaitu dengan cara set new t. Nah, di sini time variabelnya bisa kita lihat ya bahwa dari 2020 mon 1 sampai 2022 mon 12. Nah, datanya dalam bentuk bulanan. Setelah itu kita akan menganalisis data apakah ada struktural break dalam data tersebut. Yang pertama akan melihat melalui grafik. Kita masuk di komen lagi dengan cara mengetik dengan ts line rex. Jadi kita enter saja. Di sini kita masih dapat kita lihat bahwa dari hasil grafik kita bisa melihat ya bahwa struktural break-nya tuh ada di sini, yang datanya tuh tiba-tiba ke bawah. Nah, yaitu ada di antara 2021 mon 1 sampai 2022 mon 1. Nah, kalau dilihat ini tuh terlihat bahwa di bulan Mei sampai bulan Juni, sekitaran bulan Mei. Nah, setelah itu kita akan meregress datanya untuk melihat permodelan, yaitu dengan cara kita mengetik lagi di bagian komen dengan regress enter. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa hasilnya tuh rata-rata nilainya koefisiennya tuh ada di 53066.61
Nah, untuk T-nya itu ada di 22.56. Nah, setelah itu kita akan mendeteksi perubahan struktural seiring berjalannya waktu, yaitu dengan cara mengetik di sini lagi, mengetik di komen dengan stat SB Cusum. Enter saja. Nah, di sini sudah muncul juga ya grafiknya. Dari grafik di sini tuh ada recursive Cusum plot of Rex with 95% confidence band around the null. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa ada garis merah dan ada garis yang abu-abu ini. Nah, garis merah ini tuh merupakan pergerakan kumulatif dari residual regresifnya. Nah, garis merah di sini kan kita bisa melihat ya bahwa ada di dalam si grafik abu-abu ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa modelnya itu stabil. Setelah itu kita akan melihat si tabelnya. Di sini kita bisa melihat ya bahwa T statistiknya tuh hasilnya 0,99 dan 5% critical value-nya tuh ada di 0,94. Yang artinya T statistiknya tuh lebih besar dari 5% critical value-nya. Sehingga dapat disimpulkan ada break struktural dalam model. Kenapa memilih yang 5%? Karena di Excel tuh sangat sering digunakannya tuh di 5% saja, tidak di 1% atau 10%. Nah, setelah itu kita akan melihat apakah ada data single structural break yang dapat kita lihat apakah ada perubahan signifikan, yaitu dengan cara kita mengetik di komen lagi dengan stat SB single. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa p-value-nya tuh sudah di bawah 0,05, yang artinya itu sudah signifikan, dan koefisiennya tuh T-SWALT-nya tuh ada di T statistiknya tuh ada di 178.9762, yang artinya ini tuh bernilai sangat tinggi. Nah, karena p-value-nya kan tadi sudah di bawah 0,05 ya, artinya itu dia menolak H0 dan terdapat structural break. Nah, structural break-nya itu ada di estimate break date yaitu 2021 Mon 5, yaitu ada di Mei. Nah, setelah itu kita akan melihat apakah setelah tahun dari estimate break date 2021 Mon 5 ini tadi ada struktural break atau tidak, yaitu dengan cara kita mengetik di sini dengan stat SB canon break TM 2021, karena kita melihatnya tuh dari tahun 2021 bulan 5, jadi kita ngetiknya dengan TM 2021 M5. Jangan lupa kurung tutupnya 2 kali, enter. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa dari hasil di sini tuh probabilitasnya tuh 0,0. Artinya dia tuh ada di bawah 0,05, yang artinya dia tuh menolak H0 dan menerima H1. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari hasilnya itu terdapat struktural break. Mungkin demikian demonstrasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.